sempat merasa sangat takut. Kenapa? Karena saya sempat makan 1 sendok dengan anak saya. Iya. Sehari sebelum saya dinyatakan positif COVID. Justru mau pulang saya sakit kepala. Oh gitu. Minggu lagi saya kira ini serangan kedua. Saya cemas lagi, tapi saya berpikir saya tidak boleh cemas. Saya harus memaksa. Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Thank you for watching. Sahabat semua, kasus kematian akibat COVID-19 di Kota Jambi terus meningkat loh. Hampir setiap hari, Satgas Pemulasaran COVID-19 ini mengurus dan memakamkan jenazah COVID-19. Jangan anggap enteng, jangan lalai. Banyak penyintas COVID-19 walaupun sehat merasakan sakit dan dampak yang tidak nyaman. Hari ini saya bertemu dengan 2 jurnalis perempuan Jambi yang menjadi alumni korban COVID. Mereka akan bercerita banyak. Yuk kita dengarkan kisah mereka. Semoga ini menjadi pelajaran berharga buat kita. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum sahabat sekalian. Hari ini saya mengajak kawan-kawan sekalian untuk bertemu dengan Mbak Nining Antero. Beliau adalah wartawan senior, wartawati senior di Kota Jambi, pemimpin redaksi, juga aktivis dan pengusaha. Kita selama ini menganggap enteng soal COVID. Ternyata COVID itu ada dan masih akan tetap ada. Mbak Nining ini adalah salah satu alumni dari penderita COVID. Nah, wartawan saja kena COVID. Seperti apa pengalaman dari Mbak Nining? Kita bicara yuk langsung dengan Mbak Nining. Mbak, gimana? Udah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana ceritanya dulu pertama kali kena COVID? Saya juga dari awal termasuk orang yang sangat hati-hati, sangat hati-hati untuk menjaga diri, keluarga juga teman-teman pun saya kasih tahu agar sangat berhati-hati karena COVID itu memang ada. Walau banyak yang tidak menghiraukan dan memandang enteng, banyak bahkan yang tidak pakai masker ketika berkumpul bekerja, apalagi kita sebagai jurnalis banyak bertemu orang, banyak bertemu narasumber ketika bekerja, itu sebagian besar malah tidak menghiraukan. Malah mungkin nganggap biasa aja gitu. Menganggap ya. biasa saja. Terus Mbak Nining di mana kenanya? Saya ketika itu ketularan kawan. Oh ya, Ketularan kawan yang kebetulan dalam kondisi demam. Ya termasuk mungkin beliau itu tidak menghiraukan juga gitu loh, karena dalam kondisi demam bertemu dengan orang lain dan tidak pakai masker juga. Nah kebetulan saya sempat buka masker juga sebentar, hanya sebentar loh. Nah jadi sangat-sangat rasanya sangat-sangat sulit untuk menjaga diri sendiri saat ini gitu. Jadi saya menyampaikan ke kawan-kawan, jangan remehkan, jangan remehkan karena COVID itu benar-benar ada. Dan ketika kena, itu rasanya ini bukan untuk OTG mungkin hanya sekedar demam, sesak biasa. Tapi kita yang benar-benar ada gejala, itu rasanya luar biasa. Bukan hanya menahan sakit, sesak, berbagai gejala yang lain. Tapi ketika kita menerima pengobatan, ketika obat COVID itu masuk ke tubuh kita menderita loh. Obat itu keras, panas, dan ketika disuntikan ke tubuh kita melalui infus, AC pun kita tidak merasakan lagi. Oh gitu ya, udah terlalu ini. Sekian jam kita tidak bisa merasakan AC. Seminggu saya minum konsumsi obat 2 minggu, tapi yang melalui infus itu 1 minggu. Oksigen juga saya pakai seminggu karena sesak, susah bernapas. Efeknya sangat luar biasa. Gejala awalnya seperti apa? Gejala awal sesak, sesak, pusing, keseimbangan tubuh tidak ada, rasa mau jatuh, pokoknya tidak terkontrol. Mata saya kabur, saya juga di mata ada gejalanya. Mungkin orang lain
berbeda-beda ya. Iya. Ke saya mata saya kabur ketika COVID. Mbak Nining ini punya 4 orang anak ya. Masih berada usianya juga di bawah 10 tahunan ya Mbak ya. Ada yang udah di atas ada ya. yang sudah di atas. Kemudian ada suami di rumah. Apakah ada mereka yang tertular juga? Alhamdulillah tidak. Karena kebetulan mungkin karena mereka masih kecil-kecil, imunnya alhamdulillah kuat. Ya. Tapi jujur saat itu saya masih sempat merasa sangat takut. Kenapa? Karena saya sempat makan 1 piring 1 sendok dengan anak saya. Sehari sebelum saya dinyatakan positif COVID. Saya pikir saya sudah siap-siap. Jadi saya belum mau masuk rumah sakit saat itu, walaupun saya sudah merasa gejalanya agak berat. Saya tunggu dulu hasil tes anak saya 2 hari. Saya sudah berpikir saat itu ketika kalau anak saya positif, saya minta 1 kamar, walaupun sebenarnya tidak boleh, karena anak masih kecil sampai mengurus. Karena ketika dirawat itu perawat masuk hanya sesekali memberikan obat, membetulkan infus, atau ada dokter visit. Itu aja yang bertemu. Tapi alhamdulillah mereka. Berapa lama proses penyembuhannya? Kalau saya alhamdulillah hanya di rumah sakit ya? 1 minggu ya? 1 minggu saya sudah negatif. Sudah negatif ya. Apa saja yang dilakukan untuk cepat supaya negatif? Saya termasuk orang yang tidak mantang untuk minum obat, makan obat apa saja yang disodorkan? Herbal saya minum. Yang penting saya sembuh. Apa aja tuh herbalnya? Herbal saya minyak kayu putih. Saya bikin teh hangat. Teh hangat itu saya teteskan 4 tetes minyak kayu putih. Saya makan obat Cina juga, Lianhua ya. Ada obat ini juga. Selain dari obat dari dokter ya? Selain obat dari dokter. Kemudian berjemur pagi. Ada sungkai juga saya minum. Daun sungkai termasuk ya. Saya rajin minum. Alhamdulillah. Seminggu. Itu termasuk cepat ya prosesnya. Ya, termasuk cepat karena langsung boleh pulang boleh pulang seminggu, karena di depan kamar saya, di samping kamar saya ada yang sebulan belum negatif juga. Oh iya, karena ada penyakit ikutan atau gimana? Yang belum sembuh negatif itu ada yang ginjal, ada yang ada penyakitan. Jadi pengalaman paling menyedihkan yang Mbak Nining rasakan selama menderita COVID-nya apa? Menakutkan, menyedihkan gitu. Menakutkan ketika kita berpikir kita pulang tidak ya gitu loh. Kita pulang tidak ya? Kita sembuh nggak ya? Kita sembuh nggak ya? Tapi saya semangat untuk anak-anak. Karena anak saya masih kecil-kecil, saya harus sembuh. Saya minumlah semua obat-obatan herbal, saya minum yang disarankan, dan saya yakini itu saya minum semua. Juga dukungan dari kawan-kawan itu sangat luar biasa. Artinya motivasi dari kawan-kawan itu sangat perlu juga ya, berupa perhatian gitu ya. Walaupun cuma sekedar WA, telepon itu sudah sangat. Kebetulan kawan-kawan dekat saya, alhamdulillah semuanya memberikan dukungan support yang sangat positif. Terus dampak dari penyakit itu yang dirasakan sekarang apa? Sekarang saya merasa cepat lelah. Cepat lelah, tulang nih baru sebentar beraktivitas rasa mau rontok, lebih sering mengantuk. Kena tanggal 17 April. Ya. April dan sekarang alhamdulillah sudah merasa lebih baik dan lebih baik ya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa COVID itu ada di sekitar kita dan semakin mendekat dengan kita. Buktinya teman-teman kita yang dulu kita nggak pernah sangka akan terkena, karena ada bagian dari keluarga kita juga ikut terkena. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Nining bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih Mbak Nining. Semoga semakin membaik dan tidak ada lagi orang-orang di sekitar kita yang terkena COVID. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Ini saya kembali lagi bertemu dengan seorang alumni COVID, Wartawati.
yang selalu giat mencari berita ke sana kemari, dan kebetulan wilayah tugasnya di daerah Tanjung Jabung Barat. Dari Kota Jambi sekitar 2 jam ya perjalanan, 3 jam untuk sampai ke daerah Tanjung Jabung Barat. Mbak ini adalah namanya bernama Musdalifah Rahim ya Mbak ya, wartawati juga pemret di Rada apa namanya? Oh iya, Jambi gitu ya. Mbak Mus, berapa lama Mbak Mus kena penyakit? Saya kemarin ini? tuh gejala awal 2 April ya, saya merasa ada hal-hal yang aneh saya hadapi. Saya merasa panas, pulang dari satu tempat, meriang badan. Saya biarkan karena saya memang orangnya tipe malas makan obat. Akhirnya seminggu masih. Kemudian berlanjut dengan sakit kepala, itu berhari-hari juga. Akhirnya saya merasa curiga, jangan-jangan saya kena COVID. Lalu saya telepon dokter Nani dari Rumah Sakit Daud Arif Kuala Tungkal, dan saya direspon baik. Kemudian dihubungkan ke puskesmas. Pihak puskesmas kemudian menghubungi saya via telepon dan meminta saya untuk langsung swab. Hasilnya positif. Dan itu waktu dengar positif itu perasaannya gimana? Saya tidak terlalu kaget karena saya sudah menduga, dan saya sedang mempersiapkan mental saya untuk keadaan terburuk. Karena pada waktu itu saya sudah merasa saya nih COVID karena saya 3 hari tidak merasa penciuman, dan itu gejala utama dan saya ketahui itu. Jadi nggak takut sama sekali? Saya awal gejala saya sudah berpikir ini COVID, jadi saya harus siap mental. Dan ketika saya diinformasikan dari Dinas Kesehatan, karena saya proaktif mencari tahu, saya menghubungi Kabid di Kabid V2VL Ibu Arida, dan saya langsung dapat informasi sebelum puskesmas tahu. Saya sudah tahu duluan bahwa saya hasilnya positif. Langsung diisolasi di rumah sakit. Kemudian saya dihubungi puskesmas, pihak puskesmas mengirimin saya foto bahwa ini saya positif. Jadi akhirnya saya diminta untuk isolasi. Saya siap, saya merasa akan pergi traveling aja. Lalu saya tidak stres waktu sampai di tempat isolasi itu. Saya merasa saya akan bertemu teman-teman lain juga yang punya pengalaman sama. Saya bisa beradaptasi dengan mereka. Stres itu malah bikin sakit gitu ya. Berapa lama proses pengobatannya? Saya di situ tanggal 13 ya, awal Ramadan saya sudah masuk, dan 10 hari di sana. Agak lama ya? Lama soalnya, malah justru mau pulang saya sakit kepala. Gitu. Timbul lagi, saya kira ini serangan kedua. Saya cemas lagi, tapi saya berpikir saya tidak boleh cemas. Saya harus menguatkan imun. Lalu saya hubungin lagi pihak puskesmas, kan tetap dipantau dari rumah. Kita diminta isolasi 7 hari, dan itu bertanda tangan. Jadi tidak boleh bersentuhan dengan dunia luar juga, tetap di rumah. Jadi akhirnya saya berpikir kenapa saya ada serangan ulang ini. Ternyata efek samping obat. Efek samping obat. Iya, multivitamin yang dikasih saya konsumsi terus. Saya diminta hentikan. Ketika dihentikan, alhamdulillah kepala saya hilang sakit kepalanya. Dan itulah awal kesembuhan saya. Mbak Mus tahu nggak penyebabnya dari mana? Apa karena waktunya nyari berita atau ketika turun ke lapangan? Makanya tidak ada hubungannya dengan aktivitas jurnalistik ya. Karena mungkin interaksi dengan di luar kegiatan jurnalistik itu terjadi. Gitu. Saya menghadiri undangan, mungkin itu. Ada juga saya pergi ke satu tempat, ke sebuah pesantren, juga itu bukan kegiatan jurnalistik, dan saya menemui personal di sana tidak ada yang menggunakan masker. Tapi saya tetap memakai masker waktu ke sana. Saya berpikir itu bukanlah di situ penularannya, tapi mungkin tempat lain, kayaknya di satu tempat
pernikahan. Oh, di acara pesta. Iya, karena gitu saya ya. makan bukan masker. Oh ya, oke. Jadi pengalaman apa yang bisa Mbak Mus petik dari hikmah apa yang bisa Hikmahnya saya merasa apa ya, setelah saya merasakan sendiri dulu Mbak Fit, saya itu sangat apa dengan COVID ini, ketakutan, cemas, panik. Namun ketika saya terkena, saya sudah merasa bahwa sebelumnya saya sudah prokes luar biasa, bahkan uang yang saya terima dari pembelanjaan sisa belanjaan itu selalu saya cuci. Oh, Luar begitu ketatnya biasa, ya, begitu prokesnya ketatnya. ya. Namun Allah ingin mencoba saya, menguji kekuatan imun saya. Saya merasa Hikmahnya, hikmahnya adalah kita menjadi tahu bahwa saya kan kebetulan gejala ringan, jadi saya berpikir imun saya cukup kuat sehingga mampu untuk membendung serangan si COVID ini. Iya. Sekarang yang dirasakan apa pasca menderita COVID? Secara mental saya merasa lebih percaya diri, lebih tidak lagi panik-panik, tidak selalu lebay-lebay ketakutannya, tidak. Jadi saya merasa alhamdulillah saya mendapat hikmah yang luar biasa, karena juga dukungan keluarga, perhatian dari keponakan, kakak semua memberikan. Kapolres Tanjung Jabung Barat video call sama saya dan menanyakan kondisi kami di sana. Itu yang luar biasa juga, saya rasakan perhatian. Iya, cepat. Mungkin ada imbauan Mbak Mus, gimana supaya kita juga tetap menjaga kesehatan? Saya pada masyarakat untuk lebih proaktif menjaga diri sendiri dan orang lain, karena tidak ada gunanya kita menjaga diri sendiri kalau kita juga tidak memberi perlindungan pada orang lain. Ya itu pesan-pesan saya, kita tetap dekat pada Allah karena semua kita serahkan padanya untuk dapat perlindungan. Ya, perlindungan baik ya. Ya itulah Mbak Fit. Jadi begitu teman-teman, apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Mus Dalifa maupun dari Mbak Nining tadi, bahwa kita harus benar-benar jaga protokol kesehatan dimanapun, kapanpun. Jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak supaya kita semua tetap aman. Tetap waspada, tapi tidak perlu lebay, kata Mbak Mus tadi. Terima kasih.